Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khotib Akbar, NIM 2002 pos 02122, jurusan Hukum Keluarga Islam. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang dimana bertema besar atau berjudul besar yaitu pencatatan perkawinan dan perceraian di muka pengadilan. Jadi saya mengangkat judul observasi saya yang dimana media sosial sebagai memicu angka perceraian di Mataram. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan, saya akan membacakan rumusan masalah terlebih dahulu yang dimana yang pertama, apa definisi perceraian, yang kedua, angka perceraian di Pengadilan Agama Mataram, yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, yang keempat, apa akibat dari perceraian, adapun yang kelima atau yang terakhir, apa upaya pengadilan agama untuk menanggulangi angka perceraian. Langsung saja kita ke pembahasan yang dimana poin pertama, pengertian perceraian. Perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri. Berdasarkan kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 115 seperti yang termaksud, yang dimana dimaksud dengan perceraian perspektif kompilasi hukum Islam atau KHI ialah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan. Poin yang selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk pasangan non-muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai baik suami maupun istri melalui pengadilan negeri. Dan untuk pasangan muslim dapat bercerai dengan mengajukan gugatan cerai baik suami ataupun istri melalui pengadilan agama. Perceraian diatur dalam pasal 39 sampai 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 JU, pasal 19 sampai 36 PP nomor 9 tahun 1975, pasal 207 sampai 232 AKUHP KUH Perdata. Untuk bercerai harus ada alasan-alasan sah seperti yang disebutkan dalam perundang-undangan, tidak boleh atas persetujuan kedua belah pihak saja. Baik, poin yang selanjutnya, angka perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Pihak Pengadilan Agama Mataram mencatat selama Januari hingga November ada sebanyak 1.150 kasus perkara perceraian yang ditangani, dengan perkara yang telah putus sebanyak 1.035 kasus. Bahkan PA Mataram mengklaim bahwa kasus perceraian ini meningkat dibandingkan dari tahun sebelumnya, di mana kalau tahun lalu dari Januari hingga Desember tercatat ada 1.452 kasus yang ditangani. Humas Pengadilan Agama Mataram mengatakan bahwa dari sekian kasus perceraian yang ditangani,
Yang sering kali menggugat ialah para istri. Faktornya pun bermacam-macam, namun tren terbaru saat ini adalah banyak kasus perceraian yang selama ini terjadi diakibatkan oleh pengguna media sosial, yang dimana di persidangan ada yang menjadikan print out chat di media sosial sebagai alat bukti. Jadi cukup banyak pasangan suami istri bercerai karena kecemburuan yang bermula dari pertemanan di media sosial. Selain itu, kasus perceraian yang terjadi juga banyak disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselisihan yang berbuntut pada pertengkaran secara terus-menerus. Selanjutnya disusul kasus cerai karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya keluar kota. Dan yang terakhir karena salah satu pasangan terjerat kasus narkoba. Meski demikian, pihaknya terus berupaya untuk meminimalisir angka perceraian, di mana sebelum masuk ke PA dilakukan upaya mediasi kepada kedua belah pihak. Tujuannya untuk memfasilitasi pasangan suami istri agar bisa rujuk dan tidak bercerai. Tetapi itu sulit dan sangat jarang sekali yang bisa menyatu kembali umatnya. Ia menerangkan dengan jumlah kasus perceraian itu dampaknya akan membuat semakin tingginya jumlah perempuan yang berstatus janda setelah Mataram. Angka janda bisa dilihat dari banyaknya angka kasus cerai gugat, belum lagi ditambah dari angka cerai talak. Sehingga kami berharap agar semua pihak terlibat dalam mengatasi kasus perceraian itu. Harapnya dia mengaku pihaknya sangat prihatin dengan banyaknya kasus perceraian tersebut, sehingga pihaknya menilai sangat perlu adanya aturan pemerintah yang dirumuskan dalam definisi ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga dalam mengelola anggota keluarga yang dimiliki. Ditambahkan pihaknya berharap kedepannya angka kasus perceraian akan lebih menurun lagi, sebab jika kasus perceraian ini terus meningkat, tentu jumlah janda akan semakin banyak, sehingga memang perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Kita harus memikirkan solusi permasalahan ini. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan perceraian apabila antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Karena yang pertama, salah seorang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Yang kedua, salah seorang meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain. Yang ketiga, salah seorang mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Yang keempat, salah seorang melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah seorang mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Yang terakhir, selalu terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Adapun bagi yang beragama Islam, putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 macam, yaitu pertama, cerai gugat. Pengertian cerai gugat menurut perundang-undangan, untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Sedangkan gugatan berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.
Perceraian dibagi dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Jadi yang dimaksud cerai gugat ini ialah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak istri kepada pengadilan, dan perceraian itu terjadi dengan suatu keputusan pengadilan. Adapun cerai talak, yang dimana pengertian talak adalah melepaskan ikatan, atau bisa juga disebutkan pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Dari definisi di atas bahwa talak adalah pemutusan tali perkawinan, dan talak merupakan suatu disyariatkan, dan jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digambarkan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus, dan tata cara telah diatur baik dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Baik, poin yang berikutnya, akibat hukum perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu, yaitu harta, hak asuh anak, dan status pernikahan. Secara hukum, konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Di antaranya yaitu yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Adapun yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Lanjut ke poin berikutnya, upaya pemerintah dalam pencegahan perceraian. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah perceraian dalam rangka menekan angka perceraian itu sendiri adalah melalui pelaksanaan proses mediasi. Mediasi dilakukan kepada setiap pasangan yang mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Pengadilan agama memberlakukan sistem mediasi kepada setiap pasangan yang ingin bercerai. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Perma Nomor 1 Tahun 2008, berisi tentang prosedur mediasi di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia dengan upaya damai sehingga mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Perma ini mewajibkan dilakukan proses mediasi kepada semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Dalam hal ini, hakim sebagai mediator dalam proses mediasi harus mempunyai sertifikat mediator dan harus bersifat netral.
Mediator diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi dialog pasangan suami istri untuk berkomunikasi, menasihati pasangan suami istri, memberi pandangan tentang akibat dari perceraian, membantu meluruskan perbedaan pandangan, membantu mengklarifikasi kebutuhan pasangan serta memberikan penawaran jalan keluar masalah mereka selain perceraian, dan mampu berkomunikasi dengan baik, memakai bahasa yang sederhana agar muncul keinginan pasangan untuk kembali rujuk. Proses mediasi dapat berpanjang apabila mediator menilai para pihak mempunyai kesempatan besar untuk didamaikan. Jadi kesimpulannya, perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dasar hukum dari perkawinan ini ialah dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 39 sampai 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 sampai 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 207 sampai 230 KUH Perdata. Dalam hal ini, hasil observasi tentang perceraian yang diakibatkan oleh media sosial dan memiliki beberapa faktor, yakni kurangnya komunikasi antara suami dan istri sehingga terjadinya konflik dalam keluarga tersebut. Perceraian pun bisa digugat oleh suami atau istri melalui pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.